I got so Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa dari kelas 12 IPA 1 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Nah, materi lingkaran ini ada di kelas 11 semester 1. Oke, kita lanjut ke video pembelajarannya ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa saja sih materi yang ada di dalam lingkaran. Oke, yang pertama, konsep dasar lingkaran. Yang kedua, persamaan lingkaran. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap lingkaran. Dan yang terakhir, garis singgung. Oke, kita ke materi yang pertama, konsep dasar lingkaran. Wah, menurut kalian, apa sih lingkaran itu? Apaan tuh? Emang apaan ya? Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Kita ilustrasikan, untuk yang di tengah-tengah ini merupakan titik tertentu atau yang biasa kita sebut dengan titik pusat. Untuk berjarak sama, jarak ini merupakan jari-jari pada lingkaran. Nah, yang ini merupakan kumpulan titik-titik, jadi inilah yang disebut dengan lingkaran. Oke, sekali lagi, ini adalah lingkaran. Lingkaran tidak mempunyai luas ya. Yang di dalamnya sini, ini bukan merupakan isinya, melainkan ini merupakan area yang dibatasi oleh lingkaran. Kita alihkan, jadi yang biru-biru ini bukan merupakan lingkaran ya. Yang lingkaran itu merupakan ini pinggirannya yang warna hitam ini. Itu merupakan lingkaran. Oke, kita memasuki materi yang kedua, yaitu persamaan lingkaran. Untuk yang pertama, persamaan lingkaran berpusat di O0,0. Sebelum berlanjut ke rumusnya, kita harus cari tahu dulu nih gimana mendapatkan rumusnya agar kalian lebih paham. Nah, kita buat diagram kartesius dulu. Ini merupakan titik yang berpusat di 0 ya. Kita buat lingkarannya. Kita tarik garis ya. Ini merupakan jari-jari pada lingkaran. Kita anggap saja ini T, koordinat X, Y, yang X itu merupakan absis dan Y itu merupakan koordinat. Dan yang garis ini kan merupakan jari-jari, kita rumuskan dengan R. Oke, biar lebih jelas kan di sini absisnya X, kita tarik garis dan di sini X dan koordinatnya di sini adalah Y. Oke, di sini kita buatkan segitiga dulu. Jadi jarak antara O dengan X ini merupakan X dan jarak antara X dengan T itu kita umpamakan jarak antara O dengan Y. Jadi di sini merupakan Y. Nah, dengan menggunakan Pythagoras kita dapat mengetahui gimana menentukan R-nya. Jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau bisa kita tulis dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Penyelesaiannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita bisa bayangkan X-nya itu merupakan negatif 3 dan Y-nya itu merupakan 4. Bisa kita tulis min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 25. Oke, kita bisa tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 25.
Nah, selain berpusat di O, yang kedua persamaan lingkaran berpusat di P, A, B. Oke, kita ilustrasikan. Ini diagram kartesius. Ini lingkaran berpusat di P, A, B. Ini merupakan titik pusat A, B, dan absisnya merupakan A dan koordinatnya merupakan B. Kita tarik garis lagi seperti jari-jari. Kita misalkan T, X, Y. X merupakan absisnya dan Y merupakan koordinatnya. Dan garis ini merupakan jari-jari, kita rumuskan R. Untuk mempermudah kita gunakan cara dengan Pitagoras. Kita bentuk segitiga lagi ya. Nah, sama seperti yang tadi, yang awal, jarak antara A dengan X itu sama dengan X dikurangi A. Oke, kita di sini tulis lagi X dikurangi A. Nah, untuk jarak ini Y dikurangi B. Oke, kita tulis di sini lagi ya agar tidak bingung. Oke, untuk menentukan R-nya, kita bisa tulis R kuadrat sama dengan X dikurangi A dikuadratkan tambah Y dikurangi B dikuadratkan. Ditulis X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan inilah rumusnya. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,-3 dan berjari-jari 4. Untuk penyelesaian soalnya, X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk A-nya itu 2 dan B-nya itu -3. Jadinya X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Karena min bertemu min nanti jadinya positif ya. Jadinya X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. Dan itulah jawabannya. Nah, ini ada lanjutannya, tapi di materi selanjutnya ya, di bentuk umumnya. Oke, untuk bentuk umum persamaan lingkaran, ini ada di titik P, A, B ya, karena di titik O 0,0 itu sudah tidak dilanjutkan lagi karena bentuk umumnya ya sudah itu. Jadi gini, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X min A kita kuadratkan menjadi X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Lalu Y min B kuadrat kita kuadratkan menjadi Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu X kuadrat, Y-nya yang awalnya di tengah kita pindahkan ke depan menjadi Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan rumusnya, min 2A menjadi A besar, min 2B menjadi B besar, dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat menjadi C besar. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kan nilai A besar itu sama dengan min 2A. Nah, A-nya itu sebagai absisnya. Untuk mencari absisnya itu sama dengan A besar per min 2. Nah, yang B itu kan nilainya min 2B, atau B itu sama dengan koordinatnya. Jadi kalau kita mau cari koordinatnya sama dengan B besar per min 2. Yang C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau kita mau cari R-nya, R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X tambah 4Y dikurangi 20 sama dengan 0. Berikut penyelesaiannya. Kan kita harus mencari titik pusatnya dulu, mencari absis sama koordinatnya. Kan jadi kalau absis X kita bagi min 2 dulu, dan ordinat Y kita bagi -2 juga.
Terus kita bagi semuanya negatif 2 tadi kan, yang negatif 2 sama 4 ini. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1, dan 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi titik pusatnya itu kita misalkan P 1, negatif 2. Nah, setelah itu kita mencari jari-jarinya. Kan mencari jari-jarinya rumusnya itu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang A itu 1, terus B nya itu min 2. Jadi kita tulis ya rumusnya, R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. C nya itu negatif 20. Kita masukkan semua, jadinya 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurangi min 20 sama dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1, min 2 kuadrat sama dengan 4, dan min ini menjadi plus 20 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 ini hasilnya 5. Jadi, koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah P 1, min 2 dengan jari-jari R sama dengan 5. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut. Oke, kita memasuki materi yang ketiga ya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, yang pertama ini titik terletak di dalam lingkaran. Jadi titiknya ada di dalam lingkaran ya. Dengan rumus yang 0,0 ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Untuk yang P, A, B, X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Untuk yang bentuk umum, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C kurang dari kuadrat. Nah, kalau di dalam lingkaran ini lebih diajukan kurang dari gitu. Untuk yang kedua, titik terletak pada lingkaran, jadi ini titiknya berada pada garis lingkarannya. Untuk rumus yang 0,0, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk yang titik P, A, B itu sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk yang bentuk umum, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau di titik terletak pada lingkaran, ini lebih diajukan dengan simbolnya sama dengan. Untuk yang ketiga yaitu titik terletak di luar lingkaran. Jadi titiknya ini berada di luar lingkaran ya. Untuk rumus 0,0 X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Untuk yang P, A, B, X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat lebih dari R kuadrat. Untuk yang bentuk umum, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C lebih dari 0. Nah, kalau di luar lingkaran, ini lebih diajukan ke simbol lebih besar ya. Jadi kesimpulannya, yang di dalam lingkaran itu kurang dari, yang terletak di lingkaran itu sama dengan, dan yang terletak di luar itu lebih besar. Oke, paham ya? Intinya jadi gitu. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Yang A itu min 2,4, yang B 4, negatif 3, dan yang C 5, negatif 1. Untuk penyelesaiannya, substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri persamaan lingkaran. Nah, kita harus substitusikan dulu nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang pertama, yang A dulu ya. A itu sama dengan min 2,4. Nah, kita substitusikan, kita masukkan ya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan X1 kuadratnya itu sama dengan min 2, dan Y1 kuadrat itu sama dengan 4. Oke, min 2 kuadrat itu sama dengan 4, dan 4 kuadrat itu sama dengan 16. 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, kita cocokkan dengan jari-jarinya, yang tadi kan jari-jarinya 25.
Terus di sini 4 tambah 16 itu hasilnya 20. 20 sama 25 kan kurang dari sih. Jadi kalau kurang dari jadi itu titik A nya itu berada di dalam lingkaran, kan simbolnya kurang dari ya. Untuk yang B itu sama dengan 4, min 3. Kita substitusikan lagi seperti itu. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, X nya itu 4, Y nya itu negatif 3. 4 kuadrat itu sama dengan 16, min 3 kuadrat sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Tadi jari-jarinya kan 25 ya, berarti hasil sama jari-jarinya itu sama. Kalau simbolnya sama berarti titik A nya itu terletak pada lingkaran. Untuk yang C itu 5, min 1. Kita substitusikan lagi. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, X nya itu 5 dan Y nya itu min 1. 5 kuadrat itu sama dengan 25 dan min 1 kuadrat itu sama dengan 1. 25 tambah 1 itu 26. Kita cocokkan nih dengan jari-jarinya yang tadi 26, ternyata itu lebih besar dari 25. Kalau lebih besar itu berarti titik A nya berada di luar lingkaran. Titik C nya maksudnya. Oke, materi yang terakhir, yang keempat, yaitu garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Yang kedua, diketahui gradien garis singgung. Dan yang ketiga, garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Oke, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Misal nih, titik A, X1, Y1 terletak pada lingkaran. Untuk persamaan yang pertama, persamaan lingkaran ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Persamaan garis singgung, hasilnya kita cuma tambahkan X1 dan Y1, kita ganti itu aja ya. Tapi hasilnya tetap kok, X1 dikali X dan 1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan yang kedua, X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kuadratkan menjadi X1 min A, X min A ditambah Y1 dikurangi B, Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, itu tadi kita kuadratkan, tapi kita tambahkan lagi X1 sama Y1 gitu ya. Untuk yang persamaan ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadinya di persamaan garis singgungnya, X1 X ditambah Y1Y ditambah setengah 1/2A X ditambah X1 ditambah 1/2B Y ditambah Y1 tambah C sama dengan 0. Karena ini agak ribet, takutnya kalian lupa, kalian bisa menggunakan persamaan yang kedua. Untuk contoh soalnya nggak usah ya, karena saya tidak bisa. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik P 2,3. Nah, di sini kita substitusikan dulu nih titik P 2,3 pada persamaan lingkarannya. Agar kita tahu ini titik lingkarannya terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran gitu ya. Terus X nya itu sama dengan 2 dan Y nya itu sama dengan 3. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, 13 ini sama dengan jari-jarinya. Berarti titik P terletak pada lingkaran. Nah, ini merupakan materi kedudukan ya yang tadi kita bahas itu. Setelah itu kita mencari garis singgungnya dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi
X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, di sini X1 itu sama dengan 2 dan Y1 itu sama dengan 3. Jadinya R kuadrat itu sama dengan 13. Oke, kita masukkan. X1 sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Setelah itu 13-nya kita masukkan menjadi 2X ditambah 3Y dikurangi 13 sama dengan 0. Kan kalau di luar itu positif, jadi kalau dikedalamkan itu menjadi negatif. Inilah hasilnya. Sekian materi dari saya. Maaf jika dalam menyampaikan materi kurang jelas atau enggak ada kesalahan, mohon dimaklumi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.